Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 11 Class 2B1. My name is Enda Handayani and my friend Umu Kulsum. Now we will discuss about phonetic and phonology. Chapter 10 about distinctive features. For the first is introduction about distinctive text atau yang bisa disebut sebagai fitur khas. Sejauh ini kita telah memikirkan fonem sebagai unit deskriptif. Kami menganggap B, S, M sebagai satu kesatuan yang masing-masing membentuk satu kesatuan. Ini bukan keseluruhan cerita. Jika kita melihat fonem, kita dapat melihat bahwa itu sebenarnya terdiri dari seperangkat sifat fonetik yang membedakannya dari fonem lain. Dengan demikian, fonem B misalnya memiliki sifat fonetik seperti lisan, konsonantal, labial, bersuara, dan anterior. Fonem M memiliki sifat fonetik nasal, konsonantal, labial, dan bersuara. Seperti yang kita lihat, yang membuat B berbeda dari M sebenarnya adalah kontras antara oral untuk B dan nasal untuk M. Sifat fonetik ini disebut sebagai ciri khas. Jadi, ciri khas adalah sekumpulan sifat fonetik yang membentuk fonem. Yang pertama yaitu ada classification of distinctive features, yaitu adalah kita dapat melihat ciri khas dari sifat akustik dan sudut pandang artikulasi. Ciri-ciri konsonan berbeda dengan ciri vokal, meskipun ada beberapa ciri yang sama untuk keduanya. Yang pertama yaitu di sini ada distinctive features for consonant, yaitu dengan mempertimbangkan sifat akustik seperti fitur sumber fundamental, kami memiliki fitur khas berikut, yaitu positif vokal dengan minus vokal dan plus konsonantal dengan minus konsonantal. Representasi di atas berarti bahwa suatu suara dapat berupa vokal atau non-vokal. Suara juga bisa konsonan atau non-konsonan. Bunyi tertentu seperti I, U, dan O adalah plus vokal atau positif vokal. Sedangkan P, T, dan M adalah plus atau positif konsonan. Bunyi seperti W dan Y keduanya adalah positif vokal dan positif konsonan karena dapat berfungsi sebagai vokal seperti pada kata cow and bay, atau sebagai konsonan seperti pada kata win and yes. Ciri khas bersifat universal karena semua bahasa memilikinya. Fitur mana yang digunakan dalam bahasa tertentu yang mungkin berbeda. Kebanyakan bahasa memiliki PB, TD, dan KG. Tetapi beberapa mungkin hanya memiliki PTK. Dengan kata lain, beberapa bahasa ini tidak memiliki fitur positif suara untuk penghentian konsonan. Ada fitur lain yang berbasis akustik atau artikutoris seperti berikut, yaitu adalah yang pertama, soronan. Sebuah suara adalah plus atau positif soronan jika produksinya secara otomatis disertai dengan getaran pita suara, yaitu positif voice. Yang kedua yaitu ada koronal. Bunyi yang dibuat dengan bilah lidah terangkat ke arah gigi depan. Alveolar ridge atau langit-langit adalah positif koronal. Yang ketiga yaitu ada anterior. Suara dianggap positif anterior jika obstruksi aliran udara tidak jauh ke belakang dari alveolar ridge. Yang keempat yaitu ada labial. Suara dianggap positif labial jika obstruksi aliran udara ada di bibir. Misalnya P, F, M.
Jika obstruksi tidak pada bibir, bunyinya labial, misalnya U, K, dan L. Yang kelima yaitu ada silabik. Jika bunyi membentuk inti dalam suku kata, bunyinya adalah positif silabik. Semua vokal misalnya membentuk suku kata, oleh karena itu mereka adalah positif silabik. Kebanyakan konsonan adalah minus silabik karena mereka biasanya tidak mengisi slot inti dalam suku kata. Yang keenam yaitu ada kontinuan. Suara yang dapat dihasilkan terus-menerus selama nafas memungkinkan adalah kontinuan, yaitu positif kontinuan. Jadi bunyi seperti S, V, dan Z adalah positif kontinuan. Jika dapat kita lihat dari tabel yang telah kita berikan tadi, yaitu kita dapat melihat bahwa P adalah representasi dari positif oral dengan positif anterior, minus nasal dengan positif labial, positif konsonantal bersama dengan minus koronal, minus vokalik dengan minus high, minus voice dengan minus low, minus kontinuan dengan minus back, dan minus strident. Karena positif oral mengisyaratkan minus nasal, fitur hidung, minus dapat dihilangkan. Fitur positif konsonantal adalah minus vokalik harus terus digunakan karena tidak semua bunyi konsonan adalah minus vokalik. Minus untuk fitur high, low, and back diperlukan untuk memisahkan suara dari katakanlah K, yaitu positif high, positif back, dan minus low. Kemudian yaitu ada distinctive features of vowels, yaitu atau biasa disebut fitur khas untuk vokal. Ciri khas vokal berkisar pada keadaan lidah. Keadaan yang digunakan sebagai titik tolak adalah posisi netral, yaitu posisi ketika lidah membuat vokal tengah-tengah. Semua pernyataan mengacu pada posisi ini, oleh karena itu kami memiliki fitur berikut untuk vokal, yaitu yang pertama ada positive high. Bunyi positive high ketika lidah dinaikkan di atas posisi netral. Jadi vokal seperti I dan U adalah positif tinggi, sedangkan A dan E adalah minus high. Positive low. Bunyi positif low ketika lidah di bawah posisi netral misalnya adalah A dan E. Di sisi lain, suara I dan U adalah minus low. Positive back adalah sebuah suara positif back ketika lidah ditarik kembali dari posisi netral, yaitu U dan O. Fitur minus back adalah kebalikannya dari I dan E. Yang keempat ada tense. Suara adalah positive tense ketika suara dihasilkan dengan lebih banyak ketegangan otot dan biasanya diikuti dengan pemanjangan. Misalnya I dan U. Contoh vokal minus tense atau sering disebut dengan plus lux adalah I dan E. Positive round ketika sebuah suara positive round ketika suara dibuat dengan bibir yang menonjol. Misalnya U, O. Saat bibir dibentangkan vokalnya minus rounded, misalnya I, A, dan E. Kemudian kita dapat merepresentasikan ciri khas vokal bahasa Inggris melalui bagan di bawah ini atau bagan berikut. Dari tabel yang telah kita lihat tadi, kita dapat melihat bahwa I atau instance adalah distinctive feature-nya, yaitu positif oral dengan minus low, positif vokalik dengan minus back, minus konsonantal dengan minus rounded, plus high dengan plus tense. Saya Umu Kulsum akan melanjutkan penjelasan dari Enda Handayani.
Selanjutnya itu feature khusus untuk kita. Sekarang setelah kita membahas ciri khas konsonan dan vokal, kita dapat melihat bahwa sebuah kata adalah indeko yang terdiri dari kumpulan ciri khas. Perhatikan contoh kata king di bawah ini di mana fitur signifikan. Contohnya plus tulisan, plus kontra, minus berkenaan dengan suara, minus sebelumnya, minus video. Jika dibandingkan kata king di atas dengan kata lain seperti sing dan kite, kita akan melihat bahwa perbedaannya adalah karena ciri khas bunyinya. Perbedaan antara king dan sing misalnya adalah bunyi pertama dalam king adalah plus black, plus high, dan minus conjuncted. Sedangkan bunyi pertama dari sing adalah minus back, minus high, minus conjunct, dan third. Selanjutnya yang ketiga, urutan sonoritas dalam subkata. Kami telah menyatakan secara singkat konsep sonoritas kita adalah melihat hal ini lebih jauh, terutama dalam kaitannya dengan urutan dan struktur kata. Ada bunyi-bunyi dalam bahasa yang secara otomatis disertai dengan colophon, yaitu ketika bunyi-bunyi tersebut dihasilkan pita suara secara otomatis bergetar. Suara-suara ini adalah plus sonoran, bunyi am, dan semua vokal misal termasuk dalam kelompok ini. Kemudian, kita dapat melihat bahwa beberapa suara terdengar sonar dan beberapa tidak. Kami juga menemukan bahwa beberapa suara lebih sonat daripada yang lain. Awal untuk rencana dari konsonan pi dan garis miring. Jika kita melihat grafik sonoritas, kita akan melihat bahwa pi lebih kecil dari v. Hal yang sama berlaku untuk tangisan. Pertimbangkan berikut contohnya lampu rencana MP banyak. Kita lihat di sini bahwa kode untuk kata lem adalah MP. Jika kita melihat grafik lagi, kita akan melihat bahwa M lebih sonoran daripada P. Kata kedua lens memiliki kode NZ. Sekali lagi kita melihat di sini bahwa N lebih sonoran daripada Z. Keempat, urutan order dalam fonologi. Dalam kehidupan manusia melakukan hal-hal yang melanggar aturan tertentu meskipun kita mungkin tidak menyadari apa yang kita lakukan. Kami bangun di pagi hari, sarapan, mandi, menyikat gigi, berpakaian, dan pergi ke sekolah atau bekerja. Kami tidak bangun, pergi ke sekolah, kembali. Fonetik dan fonologi dalam bahasa Inggris: pulang untuk mandi dan berpakaian, gosok gigi, lalu sarapan. Hal yang sama berlaku ketika kita berurusan dengan fonologi. Manusia menghasilkan suara dengan mengikuti urutan tertentu untuk menghasilkan bentuk yang tepat. Mari kita mulai dengan contoh yang baik dan mudah dari bahasa Perancis. Dan yang terakhir, yang kelima, latihan bunyi-bunyi yang memiliki ciri khas melengking adalah sebuah dari IU sedikit. Apa yang dimaksud dengan konsonan subkata? Berikan contoh. Fenomen dengan ciri khas plus konsonan adalah S, T, G. Sekian dari kami, kelompok 11. Saya Umu Kulsum dan teman saya Endah Handayani mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.